Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Angga Christian Rivender Adi dari Mahfudit Rumah. Nama saya Riti Sasala Olivia. Saya Sulistiawati. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi tentang audit plan, audit prosedur, audit program, dan audit teknik. Selamat menonton, bye-bye. Perkenalkan, nama saya Riti Sasala Olivia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit plan. Apa sih audit plan itu? Nah, audit plan ini adalah strategi menyeluruh yang disusun auditor setelah menerima penugasan dari klien. Audit plan ini menentukan waktu, lingkup, pendekatan, dan fokus audit untuk memastikan auditor bisa mendeteksi salah saji material. Selanjutnya ada perencanaan audit. Perencanaan audit adalah langkah awal yang wajib dilakukan auditor sesuai standar pekerjaan lapangan. Perencanaan ini memastikan audit berjalan efektif, efisien, dan terarah, termasuk mengawasi asisten yang ikut terlibat. Lalu ada pertimbangan dalam perencanaan audit. Dalam menyusun audit plan, auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang beresiko seperti resiko bisnis, kebijakan akuntansi klien, pengolahan informasi akuntansi, tingkat resiko, penetapan materialitas, dan akun-akun yang mungkin perlu penyesuaian. Termasuk juga jika ada transaksi pihak berelasi atau resiko yang signifikan. Selanjutnya ada pertimbangan dalam supervisi. Selain itu, auditor juga perlu mempertimbangkan dokumen historis, koordinasi dengan staf internal klien, perkembangan bisnis terkini, analisis laporan keuangan, interim, komunikasi tentang lingkup audit, dan hingga penjadwalan dan kebutuhan spesialis. Lalu ada manfaat pemahaman bisnis klien. Memahami bisnis klien membantu auditor menentukan area resiko tinggi, menilai proses pengendalian internal, mengevaluasi estimasi manajemen seperti penyusutan atau cadangan piutang, dan memastikan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar. Pentingnya supervisi dalam audit, yaitu karena supervisi itu penting banget karena memastikan pekerjaan asisten sudah sesuai prosedur, tepat, dan lengkap. Auditor juga harus mengevaluasi pekerjaan asisten agar hasil audit konsisten dengan kesimpulannya yang nanti dicantumkan dalam laporan audit. Di sini ada isi dari audit plan. Audit plan ini biasanya meliputi strategi audit, ruang lingkup, tujuan, resiko yang diidentifikasi, sifat dan waktu prosedur yang akan dilakukan, serta pembagian tugas dalam tim. Intinya, semua hal yang membuat audit berjalan secara terarah. Selain itu, audit plan juga mencakup jadwal audit, penggunaan spesialis, komunikasi dengan manajemen, serta mendokumentasi yang harus disiapkan klien. Semua ini membantu auditor agar bekerja secara lebih efisien. Di sini ada contoh dari audit plan. Di slide ini ditampilkan contoh untuk bentuk audit plan. Bentuknya ini biasanya dipakai auditor untuk mencatat langkah-langkah audit, resiko, strategi, serta siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya akan menjelaskan audit program. Audit program adalah rencana kerja terperinci yang memuat instruksi langkah demi langkah agar auditor tahu apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan bukti yang cukup. Selanjutnya, ada komponen audit program. Komponen audit program ini mencakup tujuan audit, daftar prosedur, waktu pelaksanaan, siapa yang bertanggung jawab, referensi kertas kerja, dan tanda tangan pelaksana atau reviewer. Selanjutnya ada manfaat audit program. Nah, audit program ini berfungsi sebagai pedoman kerja, alat kontrol, bukti dokumentasi, memastikan tidak ada prosedur yang terlewat, serta meningkatkan efisiensi audit. Selanjutnya ada audit prosedur. Audit prosedur itu adalah langkah operasional untuk mengumpulkan bukti yang relevan dan cukup. Kualitas audit sangat bergantung pada prosedur yang dilakukan auditor. Jenis prosedur audit. Jenis prosedur audit ini mencakup pengujian pengendalian, pengujian substantif, dan prosedur analitis
Auditor memilih sesuai risiko dan kebutuhan auditor. Saya Angga dan saya akan menjelaskan tentang teknik audit atau audit teknik. Setelah kita mempelajari tentang audit plan, terus prosedur audit dan audit program, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik apa saja yang dapat diperlukan atau dapat digunakan oleh seorang auditor dalam melakukan proses pengauditan kepada kliennya. Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa sih teknik audit. Dalam definisinya sendiri, teknik audit adalah serangkaian metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit yang kompeten dan cukup yang diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan opini yang wajar atas laporan keuangan. Beberapa teknik yang umumnya digunakan dalam proses audit adalah 1. Inspeksi. Ini mencakup pemeriksaan cermat atas dokumen dan catatan secara mendetail serta pemeriksaan fisik aset berwujud. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai eksistensi dan kondisi aset tersebut. Yang kedua adalah konfirmasi, merupakan teknik untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak independen di luar entitas, misalnya bank atau pelanggan, yang menghasilkan bukti yang sangat andal. Yang ketiga adalah wawancara. Metode tanya jawab dan wawancara baik tulisan maupun tertulis dengan manajemen atau staf yang mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dan menghindari salah interpretasi data. Selanjutnya adalah perhitungan ulang atau counting, dilakukan untuk melakukan verifikasi ulang atas aktiva berwujud seperti perhitungan fisik, kas, atau persediaan yang merupakan cara untuk menilai bukti fisik. Selanjutnya adalah observasi. Auditor menggunakan panca inderanya sendiri untuk melihat atau mengamati secara langsung proses atau aktivitas seperti pengamatan persediaan dan pergudangan yang biasanya diikuti dengan penilaian kelayakan barang. Selanjutnya adalah penelusuran. Metode pemeriksaan yang bergerak dari dokumen sumber ke catatan akuntansi. Teknik ini penting untuk menguji kelengkapan pencatatan transaksi. Selanjutnya adalah peninjauan dokumen dasar atau vouching. Kebalikan dari tracing, teknik ini bergerak dari catatan akuntansi kembali ke dokumen dasar pendukung. Teknik ini digunakan untuk memastikan kecermatan dan validitas dari catatan yang ada. Selanjutnya ada pelaksanaan ulang atau reperforming. Auditor melakukan kembali prosedur operasional perusahaan untuk memastikan bahwa prosedur tersebut telah dijalankan sesuai SOP dan untuk membuktikan bahwa keefektifannya pengendalian internal. Selanjutnya adalah prosedur analitis, melibatkan studi dan perbandingan hubungan antara data menggunakan rasio, analisis perbandingan, dan metode statistik lainnya untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa. Yang terakhir adalah teknik audit berbantuan komputer atau CAATS adalah penggunaan perangkat lunak khusus untuk membantu auditor melaksanakan prosedur audit, terutama pada klien yang sistem akuntansinya telah terkomputerisasi. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pemaparan materi kali ini. Dari pemaparan materi yang sudah diberikan, dapat disimpulkan bahwa Audit adalah proses yang sistematis untuk memberikan keyakinan kewajaran laporan keuangan. 4 unsur penting yaitu audit plan, audit prosedur, audit program, dan audit teknik saling mendukung satu sama lain agar auditor ini bisa memberikan opini yang objektif. sekian video pembelajaran dari kami. Sekiranya bermanfaat buat teman-teman. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.